Sabtu pagi, tanggal 24 Mei 2025. Jadi hari yang berat buat warga Pondok Betung, Tangerang Selatan. Hari itu, suasana yang biasanya tenang dan damai berubah drastis. Warga yang sedang menjalani aktivitas sehari-hari tiba-tiba dikejutkan oleh suara mesin berat dan kehadiran petugas berwajib. Ada penggusuran dan pembersihan lahan yang dilakukan sama pihak berwajib buat ambil lagi tanah punya negara. Proses ini melibatkan banyak alat berat dan petugas yang bekerja tanpa henti untuk memastikan semua berjalan lancar. Tanah yang ini tuh ternyata punya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau yang kita kenal BMKG. Lahan ini sudah lama menjadi milik BMKG, namun selama bertahun-tahun, banyak orang yang mendirikan bangunan sementara di atasnya. Alat-alat berat datang buat bongkar bangunan-bangunan sementara polisi dan petugas BMKG ngawasin semuanya. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien, memastikan tidak ada yang tertinggal. Buat para pedagang yang kejebak di tengah-tengah, ini jadi momen yang bikin bingung, kesel, dan rugi besar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan merasa sangat dirugikan oleh kejadian ini. Tindakan cepat dan tegas dari pihak berwajib ini bikin kaget mereka. Dan akhirnya mereka harus nanggung akibat dari ulah orang lain yang cari untung dari keinginan mereka buat cari nafkah. Banyak dari mereka yang merasa tidak adil karena mereka hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarga mereka. Penggusuran ini bukan cuma soal bersihin lahan, tapi juga buat negasin lagi wibawa negara dan ngelindungin kepentingan umum dari orang-orang yang mau manfaatin buat diri sendiri. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tanah negara digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, pemerintah berharap bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Salah satu yang kena gusur itu Pak Darmaji, yang punya warung seafood. Dia udah jualan di tanah BMKG itu kira-kira 5 bulan. Awalnya saya ditawarin tempat ini sama Pak RT. Obrolan awal ini mungkin bikin dia ngerasa tempat itu resmi. Warung seafood Pak Darmaji, usaha kecil-kecilan, itu sumber penghasilannya. Kabar penggusuran, dan fakta kalau tanah itu punya BMKG dan dikelola secara ilegal sama Grip Jaya, pasti bikin kaget banget. Yang paling dia pikirin pasti langsung kehilangan tempat usaha dan bingung mau pindah kemana. Kejadian ini jadi pelajaran buat kita semua tentang bahayanya sewa tanah yang nggak resmi. Pak Darmaji jualan di tanah BMKG itu nggak gratis. Dia cerita kalau harus bayar sewa bulanan 3,5 juta. Uang segitu saya transfer langsung ke Yani Tuanaya, katanya si ketua Grip Kota Tangsel. Sistem bayar rutin ini nunjukin kalau Grip Jaya punya cara kerja yang teratur, walaupun ilegal. Katanya sih, uang itu bayar keamanan sama listrik buat warungnya. Bapak bayar berapa sebulan? 3,5 juta Pak, ke Pak Yani, ketua Grip Kota Tangsel. Katanya buat keamanan sama listrik. Pedagang lain yang juga kejebak di penggunaan tanah ilegal ini namanya Ina Wayuningsi. Situasinya agak beda sama Pak Darmaji, soalnya usahanya musiman. Bu Ina baru aja pakai tanah BMKG itu mulai tanggal 10 Mei 2025, cuma beberapa minggu sebelum digusur. Tujuannya jelas, mau jual sapi kurban dari Bali buat persiapan Idul Adha. Saya nggak tahu kalau tanah itu punya BMKG. Bu Ina bisa masuk ke urusan yang nggak pasti ini karena dihubungin langsung sama anggota Grip Jaya. Buat Bu Ina yang lagi cari tempat sementara tapi luas buat jual ternaknya, tawaran lahan yang kelihatannya kosong, ini pasti kayak kesempatan bagus. Ibu bayar 22 juta. Iya Pak, dari 25 juta, saya tawar jadi 22 juta ke Pak Yani. Nego Bu Ina buat pakai tanah BMKG itu akhirnya deal dengan bayaran yang lumayan besar ke Yani Tuanaya. Jumlah ini katanya hasil nego dari permintaan awal Rp 25 juta. Pembayaran itu disebut uang koordinasi, istilah halus yang sering dipakai buat nutupin pungli. Janji dari Yani Tuanaya itu penting banget buat yakinin Bu Ina biar mau keluar uang segitu banyak. Kejadian ini pas lagi penggusuran nunjukin banget betapa parahnya penipuan Grip Jaya dan beban berat yang harus ditanggung pedagang. Bagian 6 omongan Grip Jaya, ngaku berkuasa dan dapat warisan. Cara kerja Grip Jaya di tanah BMKG itu didasarin sama omongan sok berkuasa dan, yang lebih aneh lagi, ngaku-ngaku dapat warisan.
Orang-orang penting di organisasi itu, kayak Yani Tuanaya, Ketua GRIP Kota Tangsel, Kakek, Ketua Cabang, dan Bang Jamal, Sekretaris Jenderal, itu yang terus-terusan nyebarin cerita ini. Mereka nunjukin diri ke pedagang kayak Pak Darmaji dan Bu Ina, bukan cuma sebagai penjaga, tapi kayak yang punya hak resmi buat ngatur dan bagi-bagi tanah itu. Ibu bayar 22 juta rupiah ke Yani Tuanaya. Transfernya ke siapa? 3,5 juta rupiah. Bapak bayar berapa sebulan? Bagian 7. Ketemu langsung dan peduli Pak Kapolres ngobrol sama pedagang yang kena gusur. Penggusuran tanggal 24 Mei 2025 itu bukan cuma mindahin barang, tapi juga ada obrolan langsung antara pihak berwajib sama pedagang yang kena. Kapolres Tangerang Selatan ABP Victor Ingkiriwang datang langsung dan sempetin ngobrol sama Pak Darmaji dan Bu Ina. Bagian 8. Hukum bertindak, penangkapan dan pembongkaran kegiatan ilegal. Setelah pembersihan lahan, pengakuan dari pedagang kayak Pak Darmaji dan Bu Ina, langsung ada tindakan cepat buat organisasi yang tanggung jawab. Polisi bergerak cepat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kegiatan ilegal yang berlangsung di area tersebut. Mereka mengumpulkan bukti dan mendengarkan kesaksian dari para pedagang yang telah lama menderita akibat pemerasan dan intimidasi. Setelah kejadian tanggal 24 Mei 2025, pihak berwajib nahan 17 orang yang ada hubungan sama GRIP Jaya. Penangkapan ini bukan hanya sekedar menangkap pelaku di lapangan, tapi juga mengincar otak di balik operasi ilegal ini. Mereka yang ditangkap termasuk beberapa pemimpin penting yang selama ini bersembunyi di balik layar. Penangkapan ini ada hubungannya langsung sama pendudukan ilegal tanah BMKG dan dugaan pemerasan ke pedagang. Polisi menemukan bukti kuat yang mengaitkan para tersangka dengan berbagai kegiatan kriminal, termasuk pemerasan, intimidasi, dan penggunaan lahan secara ilegal. Bukti-bukti ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk rekaman video dan kesaksian dari para korban. Langkah tegas ini jadi tanda kalau kegiatan ilegal kayak gini nggak bakal dibiarin, dan yang ngatur semua ini bakal diminta tanggung jawab. Polisi berkomitmen untuk terus memantau dan menindak tegas setiap kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan. Penahanan hampir 20 anggota GRIP Jaya, mungkin termasuk beberapa pemimpin dan anak buahnya, langsung ngelumpuhin kegiatan mereka di tempat itu. Dengan ditangkapnya para pelaku utama, operasi ilegal ini kehilangan kekuatannya dan tidak bisa lagi beroperasi seperti sebelumnya. Ini memberikan sedikit rasa aman bagi para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Buat para pedagang, walaupun penangkapan ini mungkin bikin sedikit lega, uang mereka yang hilang gak langsung balik. Mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Namun, langkah ini adalah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum. Tapi, proses hukum yang dimulai dari penangkapan ini penting banget buat ngurusin kejahatan yang udah terjadi. Proses ini akan melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyelidikan lebih lanjut hingga persidangan di pengadilan. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak ada lagi kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat. Bagian 9. Amankan batas, rencana BMKG ke depan dan nasib pedagang. Setelah penggusuran dan pembongkaran tempat ilegal GRIP Jaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BM udah punya rencana biar kejadian ini nggak keulang lagi. Mereka sadar bahwa tindakan tegas ini perlu diikuti dengan langkah-langkah preventif yang lebih baik. BMKG berencana buat magarin tanah yang udah dibersihin di pondok betung itu. Pemasangan pagar ini bukan hanya untuk keamanan fisik, tapi juga sebagai simbol bahwa tanah ini adalah milik negara yang harus dijaga. Pager ini penting banget buat jaga aset negara dan nandain dengan jelas batas tanah punya BMKG. Dengan adanya pagar ini, diharapkan tidak ada lagi pihak yang berani menduduki atau memanfaatkan lahan ini secara ilegal. Buat pedagang yang kena gusur, Pak Darmaji dan Bu Ina, masa depan mereka masih belum jelas. Mereka harus mencari cara untuk memulai kembali usaha mereka di tempat yang baru, yang tentunya tidak mudah. Pak Darmaji terpaksa bongkar warung seafoodnya dan cari tempat baru. Dia harus mulai usahanya dari nol lagi setelah rugi banyak.
Kehilangan tempat usaha yang sudah lama dibangun tentu menjadi pukulan berat bagi Pak Darmaji dan keluarganya. Bu Ina, walaupun dikasih waktu sementara buat jual hewan kurbannya sampai Idul Adha, tetap aja rugi uang koordinasi 22 juta rupiahnya. Dia harus memikirkan cara untuk menutupi kerugian tersebut sambil tetap berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penting banget buat mastiin kepemilikan tanah itu jelas, gampangin orang cari tempat usaha yang resmi, dan ngasih perlindungan kuat dari organisasi jahat. Dengan kepastian hukum dan keamanan yang terjamin, para pedagang bisa lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa rasa khawatir. Ini semua biar lingkungan buat cari nafkah jadi lebih aman dan adil buat semua orang. Dengan adanya pasar yang tertata rapi dan aman, diharapkan para pedagang bisa lebih sejahtera dan masyarakat pun merasa nyaman berbelanja.